Pada video ini, saya akan menemukan cara input transaksi pada sistem keuangan DBACC versi 1. Yang pertama, kita harus mengakses melalui menu utama sistem, buka navigasi. Nah, pada menu navigasi, pertama ini ada submenu ya, input transaksi. Oke, dari input transaksi ini, kita akan melakukan input data ya, input data. Di mana data transaksi ini memuat informasi tanggal terjadinya transaksi, terus nomor referensi ini disesuaikan dengan pengkodeannya sesuai dengan transaksi yang terjadi. Nah, secara umum, nomor referensi biasanya dikodekan biar lebih mudah dalam pelacakan saat terjadi kesalahan atau pengecekan ya. Itu kita sesuaikan dengan jenis transaksinya, apakah transaksinya itu pembelian, penjualan ya, terus penambahan modal, ya terus penarikan dividen dan lain-lain. Nah ini kodenya nanti dibuat secara khusus ya. Dari sini baru nanti diisi ya, dari transaksi yang dilakukan itu akunnya masuk kemana, debitnya sama kreditnya bagaimana, terus dipastikan total debit sama total kreditnya itu harus nol. Kalau tidak nol nanti tidak akan bisa disimpan, seperti itu. Nah adapun pada laporan keuangan ini udah ada data yang udah diisi ya di general journalnya itu. Nah, data ini diisi semuanya dilakukan melalui input transaksi ini, di mana setiap pemberian akun penetapan akun debit atau kredit pada setiap transaksinya itu saya dibantu oleh full AI ya, dibantu full AI untuk memastikan bahwa akun-akunnya itu akurat dan tidak terjadi kesalahan. Ya, jadi kalau kita belum yakin ya saat transaksi itu terjadi, akunnya masuk kemana kita bisa langsung tanya AI. Tapi kalau kita udah terbiasa dan udah tahu ya dan yakin bahwa posisi akunnya benar, ya kita tinggal input aja langsung ya tanpa perlu bertanya kepada AI. Cuma di sini saya akan mendemokan full pakai AI ya, biar orang awam juga bisa gampang dalam menerapkan sistem keuangan DBACC versi 1 ini. Sebelum saya melanjutkan transaksi ini ya, saya pengen dulu menjelaskan isi dari input jurnal yang telah dilakukan. Jadi dalam input jurnal ini bagian pertama ya, dalam penginputan jurnal awal itu harus memasukkan dulu ya modal awal sama posisi akun-akun hutang kalau ada hutang, kalau punya piutang juga dimasukin, terus posisi kas di banknya ada berapa itu untuk opening balance ya. Untuk pembukuan awal itu kita harus merekap ulang ya, merekap ulang semua-semua aset, beban, utang piutang itu harus dimasukkan ke sini. Dan kalau ini kan eh, kalau dalam contoh ini adalah perusahaan baru ya. Di perusahaan baru pasti menyetorkan modal awal gitu. Jadi belum punya aset-aset maupun utang piutang. Tapi kalau yang bisnis yang udah berjalan, ya pastinya itu posisi modalnya udah lama berjalan kan, sehingga pasti ada punya aset ya, punya mungkin punya inventory, punya hutang, punya piutang. Nah itu perlu didefinisikan dulu di awal ini ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mendefinisikannya? Ya tinggal tanya AI aja kalau masih belum paham. Nah, itu untuk awalnya. Terus di setiap periode waktu. Nah, di sini saya memilih untuk periode pelaporan itu dari tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan kan. Tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret. Nah, pada tanggal 31 Maret ini ya perlu ada beberapa penyesuaian sebelum tutup buku. Nah, ini penyesuaian eh, beban sewa ya, yang awalnya sewanya kita dibayar di depan tapi kita perlu penyesuaian karena tahunan kan bayar di muka itu. Nah sehingga bebannya baru bisa ke hitung itu di akhir bulan ya, kita melakukan penyesuaian sewa. Selanjutnya ada gaji juga kan, ada gaji bulan Maret, tapi sebenarnya untuk gaji itu biasanya ditransfer misal awal bulan setelah tanggal periode berikutnya ya, tapi ini kan tetap harus kehitung ya dalam laba rugi, sehingga di sini dilakukanlah input beban ya, beban gaji. Cuman di sini beban gajinya udah hitung beban tapi belum terbayar kan ke karyawannya, sehingga masuk ke dalam akunnya itu biaya yang masih harus dibayar ya untuk beban gajinya itu. Jadi ini masih sifatnya utang ya, utang gaji ke karyawan untuk gaji Maret.
sebesar 9 juta. Kayak gitu ya. Nah, baru setelah itu nanti pada laporan ini ya, pada laporan income statement ataupun misal dari sini juga bisa ya, laba rugi ya, trial balance ya, laba rugi bisa dilihat dari laba rugi posisi totalnya itu ini bernilai negatif, artinya ini mengalami kerugian ya, mengalami kerugian. Dan hati-hati ya kalau ada kesalahan dalam penginputan jurnal, nanti si nilai-nilai ini jadinya salah gitu ya, tidak sesuai baik itu dalam laporan laba rugi maupun laporan-laporan yang lain. Jadi itu harus sangat diperhatikan, memastikan benar jurnalnya yang diinput itu benar. Makanya pastikan dengan AI ya. Nah, dari laba rugi itu baru dilakukan dari jurnal penutup ya. Jurnal penutup rugi. Senilai ruginya ya 7 juta ya. Dari akumulasi laba kita tuh minus 7 juta. Dan pasangan itu helper ya, akun helper sebanyak 7 juta. Oke, jadi setiap penutup buku ini harus ditanyakan ke AI juga ya, yang belum paham harus ditanyakan ke AI pada saat akhir bulan itu harus tutup buku bagaimana caranya. Oke, kita lanjut ke proses pengisian investasi bulan selanjutnya ya. Lihat dari contoh ini, dari contoh latihan skenario transaksi usaha jual laptop ya. Tadi kan kita udah melakukan transaksi tanggal 31 ya. Sekarang berarti lanjut tanggal 2-nya nih. Oke, tanggal 2-nya kan kita tadi udah melakukan pembayaran ya di sini kan. Bisa dilihat nih, tanggal 2, tanggal 31 kita udah jurnal penyesuaian kan untuk gaji. Tapi itu gajinya masih hutang, berarti tanggal 2 kita bayarkan kan. Di sini berarti harus diinput kan. Harus diinput. Nah, biar memudahkan kita bisa bagi dua layarnya ya. Layar satu untuk AI, layar 2 untuk input data. Berarti kita melakukan input data yang tanggal 2 ya. Nih, berarti input transaksi terus tanggalnya ini tanggal 2, pilih sini ya. Tanggal 2 Maret. Sorry, tanggal 2 April. Nomor referensinya gaji ya. Ini gajinya untuk bulan 3. Terus akunnya bisa dilihat ya. Akun debitnya itu biaya harus dibayar ya. Jadi kita mengurangi nilai hutang kan yang harus dibayar. Bayar hutang gaji Maret senilai 9 juta. Oke. Terus cash flow-nya nggak perlu diisi ya, karena ini juga kosong. Karena cash flow itu diisi hanya untuk akun-akun bank aja. Oke, lanjut. Bagian kreditnya, ini adalah bank ya. Berarti ada pengurangan dari uang bank kan, bank BCA berkurang sebesar 9 juta. Sebesar 9 juta. Segmennya ini nggak perlu dipilih ya, kalau memang nggak ada segmen. Segmen itu tadi jenis usahanya ya, kalau layanan beberapa layanan boleh pilih segmen ya. Misal ini untuk transaksi eh, jasa servis untuk pembelian laptop ini bisa dipilih berdasarkan kode segmennya. Terus selanjutnya ini kode cash flow ya. Kode cash flow-nya ini udah ada karena ini akun bank berarti ada kode cash flow-nya. Ini pilihannya CO employee berarti keluar ya untuk gaji pekerja. Nah, ini bisa lihat ya total debit sama total kreditnya sama. Berarti simpan. Oke. Nah, ada udah nambah ya. Tanggal 2 udah nambah. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan. Dari tanggal 2 yang ini ya. Sekarang tanggal 6 nih. Oke. Tanggal 6 ada pelunasan ya. Pelunasan pembayaran yang sebelumnya itu ada transaksi pembelian laptop tapi kredit ya. Nah, di sini ada pelunasan tanggal 6. Nah, kalau bingung akunnya itu masuk ke mana ya kita tanya ke AI yang udah disiapin sebelumnya ya. Jadi dilihat ya.
tinggal dibaca dan dipahami aja. Nah, kita input ya untuk pembayaran penerimaan pelunasan ya laptop dari PT Desain Maju. Tanggalnya berarti ini tanggal 6 kan tadi, tanggal 6 April. Terus referensinya ini sales ya, penjualan. Akunnya pelunasan piutang ya. Sorry, nama akunnya itu Bank BCA. Deskripsinya pelunasan piutang PT Desain Maju yang udah beli laptop gitu ya. Dia melakukan pelunasan pembayaran pelunasan ke Bank BCA sebesar 23 juta. Di sini karena ini akun bank pasti ada cash flow-nya kan. Jadi pembayaran dari customer, CO customer. Setelah itu untuk akun kreditnya, ini kredit ya. Bisa dilihat ada pelunasan utang ya, piutang ya. Jadi piutang itu berkurang, yang awalnya piutangnya misal 50 karena udah dibayarkan 23 berarti berkurang kan nilai piutangnya. Piutang usaha, pelunasan nilainya 23 juta. Cash flow-nya nggak ada ya. Terus simpan transaksi. Ya, kita coba lanjutkan ya. Tanggal 8 ya. Nah, tanggal 8 ini kita bayar tagihan usaha ke supplier karena sebelumnya kita belanja ke supplier itu beli laptopnya itu DP dulu ya, sebagian ada yang belum lunas. Jadi tanggal 8 kita melakukan pembayaran sebagian hutang ya. Jadi kita bayar sebagian hutangnya dulu. Nah, berarti ada pengurangan utang kan. Nah, di sini kita inputkan aja transaksinya. Ini tanggal 8 April. Ini berarti utang usaha ya. Kosong 8 4 akunnya. Ini utang usaha. Deskripsi bayar utang ke supplier ya. Senilai 50 juta. Terus untuk akun kreditnya Bank BCA ya. Kita bayar melalui Bank BCA. Utang ke supplier sebesar 50 juta. Terus simpan. Oke. Dan seterusnya ya. Ini untuk sisanya silahkan dicoba aja ya. Untuk diinput satu-satu ke dalam sistem keuangan. Nanti kalau setelah cara pakainya kebayang, barulah nanti digunakan untuk bisnis kalian masing-masing. Silahkan mencoba ya, kalau ada kesulitan silahkan kontak customer support kamu dan di Google Game ini ya, ataupun kalau dari Google Game ini masih bingung silahkan kontak customer support kita.